Nih pagi-paginya di kebun lagi. Hari ini saya mau panen-panen lagi. Dan baru saja saya nurunin kecipirnya ya teman-teman. Nah, ini tuh tadinya udah di atas ini. Biar panennya gampang dan semakin tinggi biasanya udah nggak kebagian ininya ya teman-teman, ngerambatannya. Jadi saya turunin, mudah-mudahan nanti bagus lagi. Beda lagi kalau ditanam langsung di tanah. Cipir ini biasanya berbuahnya terus menerus dan bisa tahunan ya teman-teman. Kalau di pot begini biasanya nggak tahan lama. Tuh, ini masih banyak, bunganya masih banyak. Terus ditemenin si empus seperti biasa. Nah, bunga-bunganya bermekaran dan bunganya awet ya teman-teman. Bunga jinia ini awet. Ini bunga kolnya udah mulai muncul. Mungkin kurang lebih 2 mingguan udah bisa dipanen. Tuh. Ini tuh bunga kol organik ya teman-teman. Nah, kemarin ada teman-teman yang nyaranin kenapa nggak tanam bunga mawar kampung. Nah, ini dia bunga mawar kampung ya teman-teman. Saya punya satu pot dan bunga mawar ini nggak ada durinya. Nah, hari ini saya mau panen-panen. Saya mau panen chaisim. Ini biar nggak berbunga ya, soalnya udah mulai berbunga. Saya juga mau panen kucai, mungkin mau panen Swiss chard. Dan di sini juga ada basilnya, udah siap panen lagi ya teman-teman. Nah, sebelum panen yang lain saya mau panen ini dulu, mau panen okra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau udah tua nggak bisa dipatahin ya, nggak bisa pakai tangan. Nah, ini udah susah. Kalau masih muda biasanya gampang. Nah, enak ditumis ya teman-teman, buat mengurangi lendir. Ditumisnya biasanya saya nggak dipotong, atau jangan terlalu matang ya masaknya. Paling enak itu bisa berkebun sendiri ya teman-teman. Kapan aja mau petik, mau masak, tinggal petik ke kebun. Jadinya praktis. Yang penting kita rajin menanam. Dan ini yang hijaunya udah mulai muncul. Di sini cuacanya lagi udah mulai panas banget ya teman-teman. Nih udah tua, kalau udah tua nggak bisa dipetik. Nih barusan udah saya gunting ya. Biasanya kalau udah agak tua begini tapi bijinya masih enak ya teman-teman, masih di dalam, masih bisa dimakan atau bisa dimanfaatin, direndam airnya, diminum ya, itu juga sangat bermanfaat. Nah, ini petik okranya udah selesai. Okra ini biasanya cepet, mungkin 3 hari sekali udah bisa panen lagi ya nanti. Nah, baru beberapa hari yang lalu kecelakaan ya teman-teman. Ini biji chaisim yang saya biarkan, saya jemur kehujanan.
kehujanan dong semalaman, dan udah gak bisa diselamatin. Kalau udah kehujanan udah mulai berkecambah ya teman-teman, jadinya saya buang di sini. Ini akhirnya tumbuh semua. Ternyata sebagus itu ya, walaupun dari hasil benih sendiri bijinya bagus. Ini tadinya cuma begini aja nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya sawi, biarkan sampai tua, sampai berbunga, nanti bunganya bisa ditanam ya. Nah ini juga dari hasil biji sendiri, lumayan. Nah sekarang lanjut, saya mau panen sawi biar gak berbunga ya. Nih bismillah, ini langsung digunting, dan nanti ini bekasnya saya mau tanami, mungkin tanami bayam Brazil ya. Terus sini, digunting aja begini, nanti bekas akarnya ini bisa bernutrisi buat tanaman berikutnya ya, bisa jadi pupuk alami. Enak ditumis, enak ini di sayur bening juga enak, di buat temen masak mie ya, apalagi ya teman-teman. Nah udah semua, ini besok saya mau tanami bayam Brazil ya, dan ini dia hasilnya. Dapat lumayan banget ya teman-teman. Sawi ini gampang banget, gampang ditanamnya. Mungkin gak jadi panen ini, masih belum subur ya teman-teman. Kucainya mungkin karena keseringan dipanen deh, panen atau enggak ya, masih bingung. Nah panen ini dulu lah. Biasanya saya stok di freezer ya, awet, jadi setiap mau dadar telur itu kucainya tinggal ambil, praktis. Sekarang stoknya udah tinggal sedikit. Terus lagi apa kamu? Sini, panas ya, ngumpet kamu. Di sini emang lagi panas tiap hari. Ini tuh rasanya nggak terlalu pedas, nggak kayak kemangi atau basil yang hijau ya teman-teman. Nah lanjut ambil yang hijau. Ini kemangi, harum banget, baunya enak. Nih biasanya harus rajin panen ya, jangan biarkan sampai berbunga. Nanti kalau udah berbunga udah nggak bisa panen lagi, biasanya jadi kayu pohonnya ya teman-teman.
Ini udah hampir berbunga. Ini tuh di dalam pot kemangi. Ini kemangi tumbuh sendiri. Dan saya tanam cipir ya, teman-teman. Ini udah mulai bagus. Nanti kalau sempat saya mau tanam cipir juga. Kalau udah satu kali aja kemanginya sampai berbunga, sampai tua bunganya, nanti bijinya bakalan tumbuh di mana-mana. Nah, ini di pot pare ya, teman-teman. Suka lupa. Sesubur ini, jadi parenya kalah. Tuh udah mulai berbunga. Nah, di sini besok saya mau tanam bayam Brazil. Ini sebelum ditanam biasanya saya rendam dulu ya, teman-teman. Tuh, ini udah 4 harian. Jadi nanti pas ditanam udah nggak layu lagi ya. Jadi direndam aja dulu biar akarnya keluar. Nah, di sini saya punya pohon pare. Alhamdulillah udah panen ke beberapa kali ya, teman-teman. Nah, di sini ada 2. Sini ada 1 yang udah siap dipanen nih. Nih, bismillah. Dan di pot pare ini saya udah mulai tanam kecipir juga ya, karena banyak benihnya, ada beberapa benih ya. Jadi nanti ini parenya udah kurang produktif, cipirnya juga udah bisa besar ya, teman-teman. Jadi biasanya saya di sini jarang banget bongkar-bongkar bekas tanaman. Kalau masih bisa subur, kenapa harus dibongkar-bongkar ya? Nih, cantik banget. Ini tanaman anti hama, bunga anti hama. Ini sayur pakisnya juga tuh udah siap panen lagi. Tapi kasihan ya kalau dipanen terus. Ini sampai daunnya nggak ada. Mau saya biarkan aja biar umurnya panjang nanti. Apel ini buahnya nggak bersamaan ya, ada yang besar, ada yang kecil. Panennya kali ini nggak terlalu besar juga. Nah, di sini saya punya bekas tusukan sate, ini di kompos ya. Biasanya saya nggak buang. Ini kalau ada tikus, ada kucing yang suka naik ke pot, ditaruhin ini aja ya, teman-teman. Jadi nanti kucingnya sama tikusnya nggak mau naik ke sini lagi karena banyak bekas tusukan. Mungkin nanti takut ketusuk kucing sama tikusnya. Buat teman-teman yang belum tahu, mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, ini tuh sangat bermanfaat. Tadinya kucing saya biasanya naik ke sini ya, garuk-garuk kakinya ini ke pohon apel. Jadi semenjak saya kasih ini ranting-ranting bekas tusukan sate, jadi udah nggak naik lagi.
Nah, lanjut saya mau tanam satu benih. Nih udah mulai keluar sulurnya ya teman-teman. Ini tuh benih kecipir mandiri. Ada benih timun juga, ini belum ada potnya. Ini bawangnya, perkembangan bawang yang dari sampah dapur ya teman-teman, dari limbah dapur udah mulai bagus. Nah, saya mau titip di sini di pot pare. Ada pot pare, parenya udah kurang bagus ya teman-teman, tapi masih berharap mudah-mudahan bisa berbuah lagi. Jadinya saya nggak cabut, ini langsung ditanami aja. Nah, akarnya cantik banget teman-teman. Jadi wajib banget kalau teman-teman semai dikasih ini ya, dikasih sekam, jadi perakarannya bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asal banget ini mah, langsung aja ya dimasukin gini. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur sampai berbuah nanti. Tapi yang ini juga saya udah beberapa minggu yang lalu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau semakin bagus ini ngalah ya, ini harus dibuang ini kemanginya, karena kemangi juga gampang tumbuh sih, yang penting ada benihnya. Nah, udah selesai tanamnya. Bunganya lagi cantik. Saya juga mau petik ini lenca. Lenca juga biasanya tumbuh sendiri. Dan lanjut saya mau petik Swiss chard sedikit ya, daripada ini daunnya tua. Nah, biasanya saya petik dari daun yang paling bawah, yang paling tuanya ya teman-teman. Kayak gini dirempel, jadinya awet nanti. Ini daunnya udah bolong-bolong karena disukai ulet ya. Tahu aja makanan yang enak. Kalau sawi nggak terlalu diuletin ya, ini suka banget uletnya di tanaman Swiss ini. Cantik banget. Dan ini tuh dahannya besar ya teman-teman. Ini udah tua nih. Mudah-mudahan semakin dipanen semakin bagus. Mungkin ini kayak sawi ya teman-teman, bisa berkembang, bisa berbunga, nanti bunganya bisa buat bibit, bisa buat benih. Tapi ini agak susah sih, bijinya juga susah tumbuh di Indonesia ya. Biasanya saya sering lihat di tumbuhnya di luar negeri ini. Kalau di Indonesia masih jarang. Di supermarket aja saya jarang melihat ya. Buat teman-teman yang mau bibitnya, ntar rekomendasi saya taruh linknya ya di deskripsi.
karena saya udah beberapa kali tanam jarang tumbuh. Waktu pakai bibit itu ya langsung tumbuh. Teman-teman wajib pakai rock wool semainya. Ini kemarin saya pakai media rock wool ya. Mungkin karena sering panas. Nih lihat yang kecil-kecilnya udah mulai banyak yang busuk ya teman-teman. Nah udah dipanen. Ini kelihatannya udah lebih, tinggal sedikit ya daunnya. Nih daunnya ada yang bolong-bolong. Ini saya mau cuci dulu biar nggak terlalu kotor. Nih udah selesai dicuci ya teman-teman. Dan ini daunnya lebih panjang, lebih besar, 2 kali lipat daripada sawi biasa ya. Tuh cantik banget. Dan lanjut saya mau mindahin sereh. Ini sereh dari dapur tadinya ya teman-teman. Tuh yang penting ada kemauan, bibitnya itu bisa manfaatkan dari dapur. Kayak sereh biasanya nggak usah beli ya teman-teman bibitnya. Nah ini tuh beberapa minggu saya tanam, tadinya direndam pakai air ya teman-teman, disisain kalau masak, sisain 1 ruas jari aja udah bisa tumbuh. Ini saya mau tanam ke pot yang ini biar cepet penuh, biar nggak terlalu penuh pot di sini ya, biar potnya bisa dimanfaatin buat tanaman lain karena pot saya terbatas. Kalau teman-teman banyak lahan media tanam atau pot, ini dari 1 pohon aja biasanya jadi banyak ya. Nah langsung saya lubangin dan langsung saya cabut nih. Bismillah. Wah akarnya udah bagus dong teman-teman. Tuh tinggal ditimbun aja. Nah lanjut satu lagi. Ini tuh udah banyak benih ciplukan tumbuh sendiri ya. Tuh tadinya saya sisain segini aja nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau beli serai usahakan masih ada yang kerasnya di bawahnya ya. Ada batangnya yang keras, jadi masih bisa buat tumbuh akar. Dan ini tuh disukai si empus daunnya. Nah langsung aja. Ini udah selesai. Mudah-mudahan tumbuh semakin banyak, semakin subur kayak yang ini. Ini udah bagus banget, ini udah siap panen nih. Mungkin kapan-kapan saya panen buat stok di freezer ya. Biasanya kalau mau pakai tinggal ambil. Nah udah selesai tanam-tanam sama panennya. Alhamdulillah ini panen hari ini, selalu ada yang bisa dipanen ya teman-teman. Yang penting ada kemauan untuk menanamnya, jadi bisa panen kapan saja. Terima kasih udah mampir ya. Semangat selalu, sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada. Semoga bahagia selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Makasih teman-teman.